nanti ada beberapa catatan tambahan dari yang sudah diaturkan sama Gus Ahid tadi. Tujuannya supaya bacaannya Mbak Husna bisa lebih baik lagi ya Mbak ya. Oke, seperti yang tadi sudah diaturkan, mungkin nanti catatan-catatan ini karena Mbak Husna mungkin sedikit kurang teliti, sedikit kurang konsisten, sedikit kurang hati-hati ya Mbak ya, supaya bisa diperhatikan lagi. Untuk segi makhraj tadi yang sudah diaturkan ada hamzah, kemudian ada bod, fa, shin dan lain sebagainya. Ini mungkin tidak 100% perbaiki, hanya tadi kurang konsisten, kurang hati-hati, kurang lebih teliti. Karena tidak keseluruhan setiap ada hamzah, setiap ada shin itu kurang pas, itu tidak. Ya. Jadi kurang hati-hati saja ya Mbak ya. Seperti tadi ada huruf halaq, hamzah, ha, ain, itu huruf-huruf halaq yang perlu diperhatikan. Hamzahnya tadi Mbak Husna terkadang kurang dalam, sehingga A-nya itu benar-benar kurang A. Makhrajnya hamzah itu kan huruf halaq yang paling bawah seperti H. Jadi kalau kurang A, benar-benar kurang tegas, jadi nanti kurang masuk makhrajnya hamzah. Mungkin bisa seperti tadi tidak A gitu kan, beda A sama atau hamzah yang mirip dengan ain. Ini karena kurang dalam, kayak mukminina harusnya mukminina jadi mukminina, ya, tertekan jadi seperti ain dan juga kurang tegas ya ini hamzahnya. Terus tadi juga haknya kurang karakternya. Hak itu di tengah seperti ain, huruf halaq yang makhrajnya di tengah seperti ain. Banyak yang bismillahnya itu haknya kurang berkarakter, maksudnya kurang masuk ke makhrajnya hak. Bismillahirrahmanirrahim, Nirrahim, kurang bersihnya, kurang apa ya? Nirrahim, benar-benar hak. Terus kemudian shinnya juga banyak tadi ya yang kurang tafasyi. Kayak di surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhi yawma idzin khashi'ah. Di situ banyak shin, tapi banyak yang kurang tafasyinya, kurang menyebar. Jadi makhrajnya shin itu benar-benar anginnya menyebar Mbak. Sya, ya, sya. Kalau kurang menyebar itu nanti kurang masuk makhrajnya shin. Khashi'ah, syi'ah, khasi'ah. Nah, kalau menyebar jadi mirip shin, khasi'ah. Terus tadi juga fa-nya kurang konsisten, tidak semuanya harus diperbaiki. Jadi ada beberapa titik yang fa-nya masih kurang teliti lagi. Seperti tadi juga yang sudah diaturkan, idim ba'asa ashqoha, fa-nya mirip shin, idim ba'asa ashqoha. Mungkin karena berjidiran dengan shin, jadi ke bawah shin juga, idim ba'asa ashqoha. Lalu di surat Al-Lail itu sinnya, inna sa'yakum lasyatta, sinnya kurang tipis. Tadi kayak inna sa'yakum, sya malah agak menyebar, agak ada tafasyinya, ya, kurang tipis. Inna sa'yakum lasyatta. Kemudian modenya juga kurang istiqolah, kurang tebal. Mod itu hafatul lisan, pinggirnya lisan menempel di gigi geraham. Bebas mau kiri, kanan ataupun keduanya boleh, dan ada istiqolahnya. Nah, modenya ini kalau mod ini masih perlu diperbaiki Mbak, perlu dilatih lagi modnya. Apalagi ketika berharokat kasroh, karena mod termasuk huruf istiqlah, jadi harus lebih dilatih lagi ketika mod yang berharokat kasroh, marqiyah, roqiyatan, marqiyah. Ya, tebel, benar-benar tebel. Kemudian huruf istiqlah, ya, huruf istiqlah yang berharokat kasroh ini perlu dilatih lagi juga, karena tadi seperti di shadat yang berharokat kasroh, nasyiyah, harusnya shadat, nasyiyah. Surat apa ya tadi?
Nasyiatin kalibatin khati'ah. Nah itu di surat Al-Alaq ya. Itu belum ada isti'alanya. Nasi jadinya kalau tidak ada isti'alanya jadi nasiyah. Ya, nasiyah. Kalau isti'la itu ada naiknya nasiyah. Nasyiatin kalibatin khati'ah. Sama ini tadi hamzahnya mirip dengan ain. Terus kemudian untuk hati-hati, lebih hati-hati di beberapa makhraj yang berpotensi dengan tawallud. Karena tadi ada beberapa ketika mengucapkan zal sukun, lo sukun, ghain sukun, ini Mbak Husna ada tawalludnya. Tawallud itu apa? Menambahi e. Bahkan di kaf sukun itu tidak harus malah tawallud. Wa akwabum mawdu'ah, harusnya ak beda dengan akwabum. Kalau ak itu harus, kalau itu jadi tawallud ya. Terus di surat Al-Buruj tadi ketika terakhir di lauhim mahfuz, harusnya ditahan mahfuz. Ada aliran angin tapi ada aliran nafas, tapi anginnya tertahan mahfuz. Kalau tidak tertahan nanti jadinya tawallud seperti tadi Mbak Husna mahfuz. Nah, ada e-nya, tambahan e. Terus ilhum tadi di surat Al-Buruj juga ilhum, bacanya tawallud ketambahan e jadi ilhum alaiha qu'ud. Itu jadi tawallud, harus hati-hati. Yughni. Jadi itu adalah huruf-huruf yang berpotensi tawallud. Kalau tidak hati-hati akan terjadi tawallud. Sukun, dan sukun, ghain sukun, dan juga biasanya kadang kalau tidak hati-hati orang sukun pun bisa tawallud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi harus hati-hati. Pokoknya yang mendal. Jadi tawallud itu hampir mirip dengan mendal, dengan kolkola, dengan mantul. Yang mantul ketika hurufnya mati itu hanya ada 5. Baju di toko, jim, dan itu hanya 5 saja. Yang mendal abe, aye, ade, ape. Hanya itu saja. Selain itu jangan ditendangke, nanti jadi tawallud. Harus hati-hati. Terus kemudian tadi di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu, itu ada bacaan apa Mbak? Kalla bal rana, bacaan sak tah. Sudah paham bacaan sak belum? Belum. Oh ya, tak kasih tahu. Bacaan fathah itu berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Seperti di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona, itu fathah. Nah, tadi Mbak Husna berhenti ya, tapi ambil nafas. Jadi itu bukan bacaan fathah. Kalau berhenti ambil nafas itu berarti waqaf. Padahal ini bacaan saktah, jadi tidak boleh ambil nafas. Kalla rona, berhenti paling tidak 2 ketukan atau 1 alif, terus kemudian dilanjutkan lagi tapi tidak ambil nafas. Itu namanya bacaan saktah. Kalla rona, kan berhenti tapi tidak ambil nafas. Kalla bal rona, ya. Itu jadi diperbaiki lagi ya, karena tadi Mbak Husna ambil nafas. Harusnya tidak boleh ambil nafas. Di surat Al-Mutaffifin tadi. Terus kemudian tadi di surat Al-Fajr yang akhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yaknya gandul. Gandulnya itu gimana? Agak ditahan.
harusnya tidak boleh ditahan, cukup ditekan saja karena tidak termasuk huruf gunnah. Yang gunnah itu nun tasydid dan mim tasydid. Kalau ya tasydid tidak gunnah, jadi tidak usah lama-lama. Jangan ya ayyatuhan nafsul. Jadi ya ayyatuhan cukup ditekan saja, tidak usah ditahan. Kalau ditahan nanti jadi gunnah. Terus masih di surat Al-Fajr meluruskan tadi, malah yang biasanya di bacaan ikhfa ya, bacaan ikhfa tadi dakkan dakka ini Mbak Musna sudah benar, ya sudah benar dakkan dakka. Malah biasanya teman-teman itu dakkan dakka, ini Mbak Musna sudah benar karena yang ikhfa yang sunnahnya nunnya agak jelas itu, yaitu di dan ketika mencukur atau tanwin bertemu dengan dal atau itu nunnya jelas, ya tetap guna tapi nunnya jelas. Dakkan dakka andada indal arsh makin anta tajri min tahtiha, itu sudah benar. Bahkan kalau nggak hati-hati biasanya teman-teman itu dakkan ya itu sudah benar. Terus kemudian ada lagi ketika di surat At-Takatsur yang paling akhir, coba mau dengar saya diulangi lagi Mbak Husna. Summa latus alunna, coba. Oh Anina Ayu, ya. Karena tadi nggak mingkem Mbak Husna, jadi ke nun ain nain mother. Karena ini diulang lagi sudah benar pakai mim, jadi yang benar pakai mim ya. Tadi soalnya tidak mingkem, mim itu kan mingkem ain nain, tadi nggak ada mingkemnya, jadi tidak mim. Ya. Terus untuk segi tajwidnya mungkin lebih hati-hati lagi di bacaan yang berhubungan dengan gunnah, karena banyak juga di beberapa tempat Mbak Usma yang gunnahnya ini masih kurang, seperti di idgham gunnah terutama yang berhubungan dengan wawu ataupun ya. Idgham gunnah itu kan hurufnya ada 4, wawu, ya, nun, mim. Setiap nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu 4 huruf ini harus ada gunnahnya, harus ada dengunnya. Terutama harus hati-hati ketika bertemu dengan wawu ataupun ya. Ini biasanya yang sering lalai. Karena kalau bertemu dengan nun atau mim ini sudah kebawa dengan huruf gunnah sendiri. Gunnah sendiri kan setiap ada nun atau mim yang bertasydid. Nah, sedangkan kalau ya atau wawu yang bertasydid itu belum gunnah. Yang gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya tadi. Nah, kalau tidak hati-hati ini gunnahnya belum ada. Jadi harus lebih diteliti lagi kalau ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan wawu atau ya, karena tadi ada beberapa ketika itu gunnah yang bertemu dengan wawu atau ya ini belum ada gunnahnya. Jadi baru ada idghamnya tapi belum digunnah. Digunnah itu kan dengan tunggu, jadi harus ditahan minimal 2 harokat atau 1 alif. Allah yang qudira alaihi ahad, tadi belum ada nunnya. Kemudian gunnahnya ikhfa ini juga tadi ada beberapa yang kurang ditahan, jadi baru 1 ketukan, harusnya minimal 2 ketukan. Jadi yang berhubungan dengan gunnah ada ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu ba, ada iqlab itu nun sukun bertemu ba, ada idgham gunnah, kemudian ada idgham misli mim sukun bertemu mim, dan gunnah-gunnah lainnya ini harus diperhatikan lagi Mbak ya. Tajwidnya sudah oke, sudah bagus, dan mohon maaf tadi saya nggak tahu yang an-naba itu kepanjangan ayatnya karena saya telat. Jadi saya datang itu sudah surat An-Nazi'at akhir, jadi semuanya oke untuk matnya, ternyata di An-Naba saya belum datang, nggak tahu. Jadi harus diperhatikan ya, itu mat ayat cukup 2 ketukan atau 1 alif saja. Ini sekian dari saya, banyak salah kata mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat buat Mbak Husna,
semoga dipermudahkan dan dilancarkan lagi untuk ke jenjang berikutnya, dan tetap diterus ya Mbak ya, yang sudah dihafalkan tetap diterus, jangan lupa tetap berlatih terus dari segi makhraj atau tajwidnya supaya kualitas bacaannya bisa lebih baik lagi. Mungkin Mbak Risna semangat. Sekian dari saya.